الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah, meskipun ada uzur syar'i berupa hujan deras secara kontinu terus turun. Namun karena kita menginginkan nilai lebih daripada salat kita, maka kita telah berusaha untuk menghadirkan diri kita ke rumah Allah ini supaya kita tetap dapat salat kita di awal waktu secara berjamaah. Ini bukan maksud ria, tapi bagian dari at-tahadduts bin ni'mah wa amma bi ni'mati rabbika wa hadits. Alhamdulillah selama hujan ini saya belum tinggal jamaah 5 waktu di masjid. Alhamdulillah, ini kesyukuran ya, karena ada Allah beri kemudahan kendaraan mobil, jadi kita masih bisa menjangkau masjid. Mungkin kalau dengan motor juga ada masalah. Dan ini kalau kita perhatikan, ini sudah hujan azab, bukan lagi hujan rahmat, karena secara terus menerus turun dan di mana-mana banjir. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala tidak memperparah keadaan ini, karena tentunya korban secara materi ini besar nanti setelah banjir ini selesai. Para jamaah rahimakumullah, kembali alhamdulillah setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita sambil memperpanjang iktikaf, kita duduk dalam majlis ilmu syariah, majlis yang disebut Rasulullah sebagai bagian dari taman-taman surga di dunia, yang kita diminta untuk memanfaatkannya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pentingnya kita mempelajari fikih muamalah maliyah, karena bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Maka dalam berinteraksi dengan orang lain, di antara yang dilakukan adalah hal-hal terkait dengan harta. Maka bagaimana agar harta yang diperoleh dari interaksinya itu menjadi harta yang halal. Dan kita sudah bacakan pada pertemuan yang lalu apa dampak buruk harta haram, baik bagi individu pemakan harta haram maupun bagi masyarakat tempat dia tinggal, dan tentu juga bagi umat sekalian. Maka pada kesempatan ini, seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas apa yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram Muamalah Kontemporer, yaitu bertaubat daripada harta haram. Ini kalau siapapun dari kita sebelum ada bank syariah,
kita ada berinteraksi dengan bank konvensional, itu sudah pasti kita ada terlibat dengan harta haram, terlibat dengan riba. Itu sudah pasti. Nanti ketika kita bahas tentang kajian riba, siapapun yang ada interaksi dengan bank konvensional sebelum bank syariah, itu dipastikan kita ada berinteraksi dengan riba. Nah, tentunya kemudian adalah kita melihat bagaimana cara bertaubat daripada harta haram. Kalau Dr. Erwandi menempatkannya ini dari bab paling akhir dari bukunya, saya pikir sangat baik kita tempatkan terus lanjutan daripada pembahasan kemarin, dampak buruk daripada harta haram, lalu bagaimana kalau sudah terlanjur dengan harta haram bertaubat. Jamaah rahimakumullah, anjuran untuk segera bertaubat dari uraian-uraian tentang harta haram pada bab-bab sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan, ini ditempatkan di bab terakhir. Sangat besar kemungkinan sebagian harta yang kita miliki saat ini termasuk harta haram, yang terkadang disebabkan ketidaktahuan kita akan hukum Allah tentang muamalat yang kita lakukan untuk mendapatkan harta tersebut. Kadang-kala kita tidak tahu bahwa itu haram. Ya mohon maaf, termasuk saya dulu berpikir kalau yang haram di bank konvensional itu deposito, karena itu konkret menternak akan uang tanpa bekerja, lalu kemudian mendapatkan uang secara pasti. Tapi kalau menyimpan itu sekedar apa, mengamankan uang, dan kita tidak dapat banyak dari yang sifatnya tabungan, kecil sekali. Bahkan setelah dipotong administrasi, kalau uangnya kecil tinggal bacu teh dulu ya. Rupanya berinteraksi dengan bank ribawi sekecil apapun itu tetap adalah riba. Saya berpikir itu enggak riba dulu ya, yang riba itu depositonya. Kalau yang nyimpan cuma sifatnya tadi mengamankan saja, dan yang kita dapat adalah kecil sekali, dan kita tidak maksud menternakkan uang tapi menyimpan uang. Maka ada kalanya harta haram yang kita peroleh itu ketidaktahuan kita tentang hukum haramnya, itu satu. Dan terkadang juga memang karena kekhilafan, sekalipun tahu bahwa itu adalah haram, tabiat manusia memang sering berbuat khilaf. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sederajatnya adalah hadis hasan, bukan hadis dhaif. Kullu ibni adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertobat dari kesalahannya. Bila terlanjur menggayes harta dengan cara yang haram, secepatnya lah bertobat kepada Allah, karena Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar segera bertobat setelah Allah melarang mereka memakan riba. Di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian disela dan dilanjut dengan ayat
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Di antaranya itu disela juga, diawali dengan alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra. Itu disela langsung disebut kepada ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan dosa atau menzalimi diri mereka, zakarullaha, mereka langsung mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka segeralah mereka memohon keampunan atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan melakukan dosa sedang mereka mengetahuinya. Dr. Erwandi menulis, ini ada di Al-Imran 130, 133, 135. Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa ciri-ciri orang beriman dan bertakwa bila terlanjur berbuat dosa besar seperti memakan riba, mereka segera ingat Allah, lalu mereka meninggalkan perbuatannya saat itu juga serta memohon keampunan Allah dan bertobat atas dosa-dosanya. Sifat ini yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar memiliki seorang budak yang setiap hari bekerja, dan dari hasil pekerjaannya ia membeli roti lalu memberikannya kepada Abu Bakar. Setiap malam saat Abu Bakar akan memakan roti yang dibawa oleh budaknya, ia selalu menanyakan dari mana roti tersebut ia dapatkan. Pada suatu malam Abu Bakar sangat lapar karena berpuasa di siang hari. Ia mengambil roti yang disediakan budaknya tanpa bertanya terlebih dahulu. Abu Bakar biasanya selalu tanya, ini dari mana kamu peroleh? Tapi pada suatu malam karena siangnya puasa, Abu Bakar langsung makan roti yang sudah disediakan budaknya itu tanpa terlebih dahulu bertanya. Setelah tahu Abu Bakar selesai memakan roti, si budak berkata, tahukah Tuan dari mana asal roti tersebut? Kata si budak. Abu Bakar berkata, beritahu aku dari mana roti tersebut berasal. Budak itu berkata, dahulu di masa jahiliyah ada seseorang yang meminta diramal, dukun, ya, dukun. Si budak ini jadi dukun, meminta diramal. Lalu aku meramal untuknya, padahal aku tidak bisa meramal. Aku hanya menipu dia saja. Kebetulan tadi saya bertemu dia dan dia memberikan upah ramalan di masa jahiliyah dulu. Lalu dengan uang itu aku membeli roti. Kata si budak, dari hasil dia menjadi dukun. Serta merta Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Lalu budak tersebut menceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
engkau telah membohongi aku Abu Bakar. Celakalah engkau, sesungguhnya Abu Bakar tidak mau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang baik. Hadis Bukhari dan Ahmad. Hadis ini berdasarkan riwayat Ahmad. Lafaz hadis ini berdasarkan riwayat Ahmad. Jadi Nabi memarahi juga Abu Bakar dengan mengatakan, kamu katakan tidak mau makan yang haram, padahal Abu Bakar tidak tahu. Padahal Abu Bakar tidak tahu. Seorang mukmin tidak akan menunda-nunda untuk bertobat dari harta haram, karena penundaan bertobat dari harta haram menimbulkan banyak dampak yang sangat buruk. Di antaranya, dampaknya terhadap pribadi akan menyebabkan hatinya berkarat dan semakin susah untuk bertobat, karena setiap dosa yang diperbuat akan membentuk bercak hitam di hati, dan semakin banyak bercak hitam di hati seseorang, semakin gelaplah hatinya melihat kebenaran. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya seorang hamba bila berbuat dosa, niscaya akan dipercikkan noda hitam pada hatinya. Jika ia berhenti berbuat dosa lalu meminta ampun dan bertaubat, maka hatinya menjadi cemerlang kembali. Jika ia kembali berbuat dosa, hatinya akan dilapisi kotoran, sehingga Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka dengan kotoran. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bila hati telah tertutup kotoran, ia tidak akan dapat merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sulit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari akhirat nanti dalam keadaan buta. Surat Thaha ayat 124. Pemilik hati yang dilapisi kotoran tersebut akan merasakan dunia begitu sempit, sekalipun ia memiliki beberapa perangkat kebahagiaan seperti harta yang melimpah. Hidup mereka dipenuhi kegundahan, kegelisahan serta keputusasaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Wal'iyazu billah. Sebagaimana Allah menggambarkan kondisi kejiwaan 3 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang terlanjur berbuat dosa, tidak ikut kepada perang Tabuk yang diceritakan dalam surat At-Taubah ayat 118. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, sekarang dijelaskan oleh Dr. Erwandi Tarmizi tata cara bertaubat daripada dosa-dosa pertama. Ini umum, sebelum nanti dari harta haram. Bila seseorang mukmin sadar dan ingin bertaubat, maka agar taubatnya diterima oleh Allah, para ulama telah menjelaskan syarat-syarat yang harus dilakukan. Syarat-syarat tersebut disyarikan dari Al-Quran dan hadis. Imam An-Nawawi berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya wajib,
jika dosa yang dilakukan antara seseorang hamba dengan Allah dan tidak berhubung dengan hak anak Adam atau manusia, maka ada 3 syarat untuk kesempurnaan taubatnya. Ini taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kalau itu dosa hanya kepada Allah, tidak ada hubungan dengan manusia, maka 3 syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi taubatan nasuha, kata Imam An-Nawawi. Yang pertama, orang yang bertaubat harus berhenti meninggalkan dosa saat itu juga. Yang kedua, ia harus menyesali perbuatannya. Yang ketiga, ia harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus buat lagi dosa sementara mereka tahu kalau itu adalah dosa. Bila salah satu cara di atas tidak terpenuhi, taubatnya tidak sah. Bila 1 dari 3 tidak terpenuhi, pertama, ketika sadar langsung berhenti dari dosa, kemudian menyesali sudah buat dosa, dan berkomitmen tidak mengulangi lagi. Dan jika dosa yang dilakukan berhubungan dengan hak manusia, maka syarat di atas ditambah 1 lagi. Syarat di atas ditambah 1 lagi, yaitu penyelesaian dosa tersebut. Jika dosa itu berbentuk harta, maka ia wajib mengembalikannya. Apabila dosa tersebut terkait dengan manusia dan itu berupa harta, untuk taubatan nasuha harus mengembalikannya. Persyaratan taubat yang keempat yaitu penyelesaian dosa yang berkaitan dengan manusia. Hal ini berkaitan erat dengan taubat dari harta haram. Secara garis besarnya, harta haram dapat dibagi menjadi 2. Pertama, harta haram yang didapatkan dari muamalah yang dilakukan tanpa saling ridha. Tanpa saling ridha antara kedua belah pihak, seperti jual beli terpaksa, jual beli yang mengandung unsur penipuan, ghish, mencuri, korupsi, dan lainnya. Artinya orang yang diambil harta itu tidak ridha kita ambil hartanya. Ini harta haram yang diperoleh lewat muamalah tidak saling ridha. Yang kedua adalah harta haram yang didapatkan dari muamalah yang didasarkan atas saling ridha. Ya, namun terdapat unsur yang diharamkan oleh Allah, seperti muamalat mengandung riba dan judi misalnya. Judi, ya, bertanding, semua orang serahkan uang, yang menang dapat, yang kalah enggak dapat, semua ridha. Semua yang kasih uang ridha. Tapi judi, atau orang kasih utang kepada orang lain, dia balikin tahun depan, lalu dia bilang 1 juta, tapi waktu yang dia balik dia tambah 1 juta tertuk dari 2 orang. Ridha, saling ridha. Bahkan dia yang tawarkan, ni putang kelun di bulan 1 juta kan, lo pulang 1 juta tertuk, lo ridha. Tetap itu dosa karena riba. Jadi yang pertama tadi, harta haram diperoleh dari muamalah tidak saling ridha. Ada haram juga walaupun saling ridha. Judi tadi kan saling ridha. Ya, ana ridha, ana hidup main. Bahkan kita tanya, kayak orang Arab jualan kan biasa, halal ada halal, halal halal.
Orang Arab kan sering kalau kita belanja di toko-toko, ya, berapa tawar menawar, habis itu jadi halal ada halal. Jadi walaupun kita udah tanya, kamu ridha ini, ya, ridha, tidak ada unsur dosanya, karena itu riba. Ridha tidak menghilangkan keharaman sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah. Maka cara bertaubat dari harta haram hasil muamalah yang dilakukan tanpa saling ridha. Tadi jenis pertama tidak saling ridha, sekarang udah sadar itu haram, bagaimana taubatnya? Tetap tadi unsur langsung berhenti dari dosa, menyesali sudah melakukan dosa, berkomitmen tidak mengulangi lagi. Nah sekarang kalau harta saling tidak ridha bagaimana? Cara bertobat dari barang atau uang hasil muamalah jenis ini tidak saling ridha adalah dengan cara mengembalikan barang atau uang kepada pemiliknya. Maka uang hasil korupsi wajib dikembalikan kepada pihak yang dirugikan. Uang hasil jual beli dengan cara penipuan wajib dikembalikan. Selisih antara harga normal dengan harga jual kepada pembelinya. Begitu juga dengan jual beli haram dengan cara terpaksa. Jadi taubat harta haram yang dihasilkan dengan tidak saling ridha adalah dengan mengembalikannya kepada pemilik harta. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini derajatnya adalah hadis hasan li ghairihi, alal yadi ma akhadhat hatta tuaddiya. Tangan yang mengambil barang orang dengan cara yang tidak diridhoinya wajib menanggung barang tersebut hingga dikembalikan kepada pemiliknya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdhihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Siapa yang menzalimi kehormatan atau harta saudaranya, maka hendaklah di hari ini ia minta saudaranya merelakan hal tersebut sebelum datang suatu hari yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Jika ia mempunyai amal saleh, maka akan diambil amalan tersebut seukuran kezalimannya, dan jika ia tidak mempunyai kebaikan, diambil dosa-dosa orang yang dizalimi lalu dipikulkan kepada orang tersebut. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari. Kemudian yang berikutnya harta haram hasil muamalah yang tidak saling ridha dan diketahui keberadaan rekan transaksinya. Harta haram hasil muamalah yang tidak saling ridha dan diketahui keberadaan transaksinya, rekan transaksinya. Orang yang kita ambil hartanya tahu kita ini punya siapa, mantangnya orang ini, ya, kita tahu. Barang atau uang yang didapat dengan muamalah tanpa saling ridha wajib dikembalikan jika diketahui pemiliknya dan masih ada zatnya serta belum terjadi perubahan pada bentuk fisiknya. Jika barang atau uang tersebut lenyap sama sekali, jadi kalau ada, kembalikan barang seutuhnya kepada pemiliknya. Jika barang atau uang tersebut lenyap sama sekali, kabeh baju honali.
maka untuk kesempurnaan taubatnya dia harus menggantikannya atau meminta pemilik untuk merelakannya. Nada cuur agak boleh ini hanali kabeh baju, maka kita ganti. Oh enggak mampu kita ganti, kita jumpa lon cuur dan roje nyolong kasada no ingin taubat tapi nyalong bayi dah hana mampu je lo nyo nak maaf apa nak maaf lo kalau cuur darah ya nak maaf lo kalau cuur darah nyo menyayu pula hana mampu pula. Jadi kalau tidak mampu harus datang minta orang itu meridhokan bahwa kita ada mengambil punya dia dan kita tidak sanggup menggantikan, tapi jika sanggup berarti ganti kalau barangnya sudah tidak ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه